Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu ala rasulillah, ma ba'du. Kembali lagi di channel rembukan.com dalam pembahasan atau kajian kitab Risalah Ad-Durar Al-Muntasirah fi Masaili Tis'a Asyara, satu kitab yang dikarang oleh Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Dan pembahasan pada video kali ini adalah terkait latar belakang atau alasan di mana Hadratus Syekh menulis kitab ini. Langsung saja masuk pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang awam kemarin ora padha gelem nglakoni pelanggaran kang katutur ing dalam pira-pira kitab fikih. Yajibu ala kulli muslimin alla yuktima ala syai'in hatta ya'lama hukmallahi ta'ala fihi. Artine wajib ing atase saben-saben wong Islam yen to ora nandangi suwiji-wiji sehingga weruh hukume Gusti Allah taala ing dalam syai'. Kelawan ngerti dhewe saking kitab madhab muktabar yen iku wong bisa paham kitab. Ora kelawan takon maring wong alim kang sifat adil, ora kena nglakoni kelawan anut-anutan bae kaya kelakuane akeh-akehe wong awam. Mongko krana iki aku nggawe penerangan kang mbedakake antarane wali Allah kang bener lan wali-walian kang salah, lan penerangan pirang-pirang masalah kang terkadang samar alal awam kelawan aturan soal jawab, supaya sedulur awam muslimin kersa mutolaah supaya wilujeng fid dunya wal akhirah bi fadlillahi ta'ala wa husni taufiqihi. Yang artinya orang awam itu memiliki kebiasaan tidak mau melakukan peraturan-peraturan atau pengertian-pengertian yang ada di dalam beberapa kitab fikih. Hadratus Syekh mengutip satu prinsip fikih, yajibu ala kulli muslimin alla yuktima ala syai'in hatta ya'lama hukmallahi ta'ala fihi. Yang artinya wajib bagi setiap orang Islam untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu hingga tahu hukum Gusti Allah, tahu hukumnya Allah di dalam sesuatu hal tersebut, yakni dengan cara mengetahui sendiri dari kitab madhab muktabar. Madhab muktabar adalah kitab-kitab tentang ajaran Islam atau sesuai dengan akidah syariah tasawuf ahli sunnah wal jamaah, yakni muktabar Nahdlatul Ulama. Ini prinsip dari Muktamar Nahdlatul Ulama tahun 1992 di Bandar Lampung. Jadi yang dimaksud dengan ahli sunnah di sini, kalau akidah berarti ikut Asy'ari, Maturidi. Kalau fikih ya mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali dan Hanafi. Kalau tasawuf berarti ya Ghazali dan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Tidak dengan jika orang tersebut tahu atau bisa memahami kitab, atau dengan bertanya kepada orang alim yang memiliki sifat adil. Sifat adil dalam kajian ilmu hadis adalah seorang muslim baligh, tidak fasik dan tidak cacat moral. Itu adalah kriteria alim, orang yang adil dalam fikih. Orang awam hendaknya tidak melakukan sesuatu dengan hanya bermodalkan ikut-ikutan saja, seperti apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang awam, di mana mereka mengikuti hal-hal yang viral gitu saja. Sebab itulah Hadratus Syekh membuat
keterangan atau penjelasan yang membedakan antara wali Allah yang betul dan wali-walian yang palsu, yang mana dalam kitab ini juga menjelaskan beberapa masalah yang terkadang samar bagi orang awam atau tidak jelas bagi orang awam dengan metode tanya jawab. Kenapa kok pakai metode tanya jawab? Agar orang-orang awam, yakni kita sebagai orang umumnya, orang muslim, mau memutolaah, membaca dan memahami kitab ini agar selamat di dunia dan akhirat dengan pertolongan Allah, dengan keutamaannya Allah dan sebagus-bagusnya taufik Allah. Ini terjemah dari apa yang ditulis oleh Hadratus Syekh dalam bahasa Jawa. Jadi dalam pembahasan kali ini Hadratus Syekh hendak mengatakan bahwa kita sebagai orang awam ketika menghadapi satu isu tertentu yang beredar di dalam masyarakat, itu kebanyakan dari kita itu cuma cukup bermodalkan dengan ikut-ikutan dan mengikuti tanpa mau menggali dulu. Misal ada isu terkait wali, kita begitu saja ikut atau berkomentar dan lain sebagainya tanpa mau mengetahui dulu apa pengertian wali dalam kitab-kitab muktabar, menurut ulama-ulama muktabar, menurut ulama-ulama yang berkompeten, atau menurut sesepuh atau orang alim yang adil. Mereka bagaimana mendefinisikan fenomena tersebut, merespon hal tersebut tanpa memiliki keberpihakan yang tidak menguntungkan banyak pihak atau merugikan orang awam. Oleh karena itu, Hadratus Syekh mengutip satu prinsip fikih, yajibu ala kulli muslimin alla yuktima ala syai'in hatta ya'lama hukmallahi ta'ala fi, di mana seorang muslim itu hendaknya merespon sesuatu, memahami sesuatu, atau melakukan sesuatu, itu harus tahu dulu ilmunya, gimana hukum Allah, Quran dan hadis merespon hal tersebut, gimana ulama yang paham Al-Quran dan hadis memahami dan merespon hal tersebut. Ini penting. Oleh sebab itu, bagi kita orang awam, ketika merespon satu isu tertentu, kita harus perlu mengetahui dulu isu-isu tersebut pernah dibahas atau belum dalam kitab-kitab muktabar. Kalau kita bisa membaca atau mengakses kitab-kitab muktabar. Muktabar di sini menurut Muktamar tahun 1992 di Bandar Lampung, itu adalah kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan akidahnya Ahlussunnah, yakni Asy'ari Maturidi, sesuai dengan syariat atau fikihnya Ahlussunnah, yakni Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi, serta tasawufnya Ahlussunnah wal Jamaah yang cenderung ikut kepada Al-Ghazali dan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ketiga hal ini itu harus dicari dari kitab-kitab yang muktabar. Misal wali, tentu kitab yang membahas itu tersebut adalah kitab-kitab tasawuf dari orang-orang yang bermadzhab Ghazali dan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Atau kalau ada isu tertentu, kalau misal seorang orang awam atau kita tidak bisa membaca dari sumber-sumber tersebut, boleh misal bertanya kepada orang alim, yang orang alim tersebut adil. Adil di sini
dalam ilmu hadis itu orangnya pertama Islam, yang kedua tidak fasik atau tidak gemar melakukan dosa kecil atau melakukan dosa besar, dan tidak cacat moral. Ini adalah kriteria yang penting karena tidak sembarangan orang alim layak untuk diikuti. Oke. Nah, pilihannya bagi orang awam ketika merespon sesuatu isu atau merespon satu hal atau hendak melakukan satu hal, itu harus melakukan dua hal ini. Kalau dia bisa membaca kitab muktabar, dia harus baca kitab-kitab muktabar. Kalau tidak bisa mengakses tersebut, dia harus bertanya kepada orang alim yang adil. Tidak boleh menurut Hadratus Syekh hanya bermodalkan ikut-ikutan saja. Kalau istilah hari ini ya, bermodalkan FOMO saja. Ketika ada hal viral terus dia ikut-ikutan, dia FOMO. Itu jadi hal yang sebenarnya berbahaya bagi masyarakat karena dia melakukan satu hal tanpa memahami prinsip tersebut. Akhirnya akan ada pihak-pihak yang berkepentingan yang gampang saja mengarahkan masyarakat apa yang sesuai dengan kepentingannya mereka. Jadi masyarakat akan dipermainkan seperti itu. Oleh sebab itulah Mbah Hasyim Asy'ari menulis kitab ini agar hal-hal semacam wali dan hal yang tidak jelas di masyarakat itu akan dijelaskan beliau di sini, dibahas secara detail agar masyarakat tidak lagi bingung terhadap istilah-istilah tersebut dengan metode tanya jawab. Ini ditulis dengan bahasa Jawa agar masyarakat juga gampang memutolaahnya, gampang membacanya, dan mereka tidak gampang tertipu terkait isu-isu misal wali, hal-hal yang gaib, hal-hal yang kebanyakan orang awam itu lalu tertipu. Bahkan ada pengakuan Nabi, masyarakat saja masih hari ini masih mau ada yang terpengaruh untuk beriman, mengimani bahwa orang ini mengaku menjadi Nabi. Klaim-klaim ini sebenarnya klaim-klaim yang tidak berdasar. Kalau seseorang tahu prinsip-prinsip yang ada di dalam fikih, di dalam Islam, tentu mereka akan tidak mudah tertipu dan seterusnya. Nah, kitab ini dikarang oleh Hadratus Syekh dengan tujuan agar masyarakat melek terhadap isu-isu yang gampang dimanipulasi, gampang diklaim oleh pihak-pihak tertentu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.